afternoon drive kita hari ini, tepatnya di hari Senin. Untuk edisi hari ini kita udah berada di tanggal berapa nih, di hari Senin 21 Februari 2022. Seperti biasanya di hari Senin kami menghadirkan Senin Inspirasi, di mana kami akan membagikan atau menginspirasi semua listener dimanapun Anda berada di dalam dunia usaha. Apalagi seperti kita bersama bahwa sejak masa pandemi ini banyak sekali dunia usaha juga bermunculan ya, usaha-usaha kecil. Nah, pandemi ini sudah membuat banyak orang harus kemudian membatasi aktivitas. Apalagi ada lagi nih yang namanya Omikron ya. Terus sekarang ini juga sudah mulai naik lagi dari level 2, kita sekarang udah ke level yang ketiga. Nah, dan tentu saja ini membuat kita lebih banyak menetap di rumah. Agar lebih produktif, saat ini banyak sekali orang yang kemudian mencari ide-ide usaha rumahan yang minim modal tapi menguntungkan. Waduh, kayak gimana tuh? Selain itu, membuka usaha rumahan juga dapat memberikan pemasukan tambahan. Ide-ide usaha kerap kali kita lirik atau dilirik kemudian dijadikan salah satu cara untuk menghasilkan pendapatan lebih. Mulai dari ibu rumah tangga nih atau pegawai kantoran hingga mahasiswa rela untuk menekuni ya bidang yang baru saja mereka jalani. Nah, bukan tidak mungkin nih kalau usaha rumahan yang dibuka kemudian malah menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan keuntungan yang menarik. Nah, bagi yang mau mulai usaha, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, atau sebaiknya saya modalnya gede apa kecil ya? Nah, untuk sore hari ini kita akan langsung ngobrol bersama dengan owner dari Dapur Mister Nyam Nyam ya. Ini Dapur Mister Nyam Nyam ini ownernya namanya ada Kak Endi Muhammad Turki, atau yang bisa kita sapa dengan Kak Endi. Dengan tema kita hari ini, bisnis rumahan omset besar. Waduh. Oke, baiklah kalau gitu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore nih Kak Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kak Rusdi. Oke, nah hari ini Kak Endi di studio Smart FM juga sudah membawa banyak sekali produk dari Dapur Mister Nyam Nyam ya. Jadi smart listener yang saat ini mendengarkan siaran kita, acara kita untuk Senin Inspirasi kali ini bisa langsung melipir ke YouTube dari Smart FM Makassar. Di situ boleh lihat tampilan dari produk dari Dapur Mister Nyam Nyam dari KN ini. Silakan cus langsung melipir ke Instagram kita, ke YouTube kita ya, karena di Instagram kita juga ada. Nanti untuk perbincangan kita sore hari ini juga kita akan masukkan ke Instagram. Bersama saya Priscilla ini langsung saja kita mau ngobrol sama Kak Endi sore hari ini. Sebelumnya penasaran nih, profesinya apa sih sebelum jualan ini? Eh, Sebelum jualan ini saya banyak bermacam profesi ya. Awalnya itu saya adalah seorang pegawai swasta, karyawan swasta yang kemudian saya harus balik ke Makassar karena mengurus keluarga, dan akhirnya usaha kiri kanan, dagang kiri kanan, ya akhirnya pun terjun ke dunia kuliner ini gitu. Langsung terjun ke dunia kuliner ya. Jadi dari dunia yang tadinya di kantor aja, Ya. tiba-tiba banting setir. Ini karena pandemi atau gimana nih? Awalnya sih bukan karena pandemi, awalnya karena pulang kampung ya, pulang kampung Uh-uh. karena keluarga ada di Makassar, Oke. sehingga kami pulang kampung ngurus orang tua. Akhirnya kami berusaha dagang kiri kanan, ya kayaknya ketemu dengan usaha kuliner yang paling pas ini gitu loh. Waduh, usaha kuliner. Iya, apalagi nih kan di masa pandemi emang sekarang ini banyak sekali kuliner-kuliner yang baru-baru bermunculan nih. Iya, iya, betul. Biasanya cuman cemilan di rumah, tiba-tiba banyak Betul. yang jualan, Betul. dan ada beberapa juga yang akhirnya meledak juga jualannya Betul, betul. saat ini di masa pandemi. Betul. Nah, apa alasannya, berawal dari apa sih sampai kemudian saya kayaknya mau usaha ini deh gitu. Nah, jadi yang mengawali ide ini adalah sebetulnya karena usaha kuliner ini
bisa diminati banyak orang ya. Mm-mm. Jadi semua orang itu butuh dengan namanya kuliner, butuh dengan nama makanan, Betul. apalagi makanan-makanan yang mempunyai ciri khas. Mm-mm. Ya seperti ini yang kami tampilkan sekarang ini. Jadi orang-orang di kita ini, masyarakat Makassar ini senang dengan kulinernya yang betul-betul terkenal di mana-mana. Jadi Makassar itu terkenal dengan kota kuliner. Betul. Bahkan di Jawa, di Jakarta pun sama orang bilang Makassar itu kota kuliner lah. Ada semua di Makassar di kuliner ini. Jadi saya berpikir kenapa saya nggak mengarah ke situ gitu loh. Itu menginspirasi, mengawali saya sehingga mau terjun ke dunia kuliner ini. Oke, itu alasannya. Saya mendingan milih kuliner deh daripada saya jualan. Kenapa nggak milih jualan baju atau jualan sepeda? Saya pernah hampir dulu itu jualan baju ya. Mm-mm. Cuman saya mungkin nggak tahan perputarannya, Mbak. Oke. Perputarannya. Kalau di kuliner ini, alhamdulillah yang kami buat perputarannya cukup turnovernya cukup cepat gitu. Sehingga ya kami udah berapa kali lakukan, bukan hanya di menu ini, tapi beberapa menu sebelumnya sudah pernah lakukan juga. Tapi akhirnya ketemunya yang ini gitu. Iya, karena kan sebenarnya sih setiap usaha apapun yang kita lakukan itu memiliki resiko masing-masing ya. Betul. Nah, ya itu aja tadi, bisa terima resikonya apa enggak nih? Kayak jualan baju kayaknya perputarannya cukup lama nih. Iya, betul. agak berat. Jadi banting setir mending jual makanan aja ini Betul. sepertinya. Nah, kemudian alasannya membuka usaha bukan alasan sih, lebih ke mending saya jualan makanan deh. Padahal kan kalau kita jualan makanan nih, orang pikirannya kalau jualan makanan itu mesti punya restoran dulu atau punya tempat dulu. Sebetulnya kan kalau di makanan ini kita nggak perlu punya restoran. Hmm, Kita bisa mulai dari rumah kan. Mulai Oke. rumah, awalnya dari rumah, kita lewat telepon tetangga atau teman keluarga semua kita promo melalui, sekarang kan udah banyak nih media sosialnya ya kan. Ada bisa melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram ya kan. Sehingga sangat mudah sebetulnya untuk mempromosikan bisnis kuliner ini melalui rumah sebetulnya. Jadi Oke. nggak perlu kita harus punya restoran yang gede gitu ya, harus punya ruko, kita buka warung apa semua. Sebenarnya nggak perlu. Dari rumah pun kita sudah bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi KNI ini memulai usaha dari mana nih? Saya dari dari rumah? rumah. Saya Semuanya dari rumah? Awalnya dari rumah. Oke, boleh diceritain dong usaha awalnya gimana? Nah, awalnya di tahun 2019 ya, 2019 kemarin kami coba-coba di rumah. Itu ada beberapa menu yang kami buat ya. Bukan hanya ini, ada kemarin tuh sempat buat bubur Manado, sempat buat minuman-minuman yang khas gitu kan ya. Lama-lama karena spesifik banget, kalau yang lain yang saya jual kemarin itu agak lambat perputarannya. Sehingga ketemu dengan kebetulan ini adalah salah satu resep keluarga sebetulnya. Oke. Resep keluarga, sehingga kita mencoba ini. Karena yang namanya kambing ini, yang kami display sekarang ini, kuliner kari kambing ini bentuknya khas. Khas, semua aroma dan segala macam itu khas. Dan penikmat kambing di Makassar ini, penikmat kuliner kambing itu cukup banyak. Cukup gitu. banyak Cukup ya. banyak. Karena memang di Kota Makassar itu identik dengan semua makanannya serba daging. Betul. Iya. Betul. Apalagi sapi ya, palu basah, apa Palu segala basah. macam Iya, bener kan, kondro kan, Iya. semua ibaratnya bentuk daging semua kan. Jadi ngelirik ke situ. Oh, Ah. orang Makassar tuh sukanya makan daging. Betul. Baiknya saya jualan kari kambing. Kari kayaknya. kambing nih. Karena Oke. yang lain kan udah pada mau buat palu basah. Ya sudah banyak, mau buat coto banyak banget gitu kan. yang di sini yang belum ada kan kari kambing nih. Jarang banget, belum ada. Iya, Alhamdulillah sih respon yang dengan menu kami ini cukup diterima. Oke, jadi awalnya dari rumah. Dari rumah, awalnya dari rumah, melalui online, melalui WhatsApp, melalui teman-teman semua. Akhirnya saya setelah 6 bulan itu hampir setahun ini, saya sudah mengambil tempat, salah satu di tempat food court. Wow, berarti awalan jualan ini ngasih coba tetangga dulu kali ya? Keluarga Keluarga dulu. Keluarga Gimana dulu. rasanya? Keluarga dulu. Sampai berapa kali sampai nemu resep yang kayaknya ini pas deh kita jualan ini? Sebetulnya ini resep ini resep yang lama ya, resep dari orang tua saya. Sehingga hampir tiap tahun kami pasti buat ini. Selama setiap Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, pasti kami buat gulai kambing. Kalau orang sini bilangnya kari kambing. Kari kambing. Kalau kami di keluarga kami dibilangin gulai kambing. Nah, setiap ada keluarga yang datang,
yang siarah ke tempat kami itu mencoba menu kami, hari itu langsung habis gitu loh. Langsung senang banget dengan ini karena pokoknya taunya kalau ke tempatnya Andy itu pasti ada gulai kambing gitu loh. Jadi itu. Udah jadi khas jadi ya. khasnya. Akhirnya kami berkesimpulan sama istri sama keluarga, kenapa kita nggak coba jualan ini ya, seperti itu. Awalnya sih tempat takut, apakah banyak, karena takut orang berpikir kambing ini kolesterol apa semua. Ternyata berdasarkan Google, kambing ini kolesterol paling rendah, hanya 59 miligram. Oh gitu. Ya, kolesterol paling rendah kambing ini dibandingkan sapi dan ayam. Selama ini kan kita taunya kalau makan kambing itu biasanya langsung ditegur, hati-hati lo nanti lehernya tegang gitu kan. Coba dilihat di Google, kolesterol kambing ini paling rendah di antara daging sapi dan daging ayam. Oke, berarti ini membuat Kak Andy juga jadi lebih percaya diri untuk kemudian saya mending jualan kari kambing aja nih. Betul. Dari segi kolesterol juga saya bisa jamin yang makan kari kambing saya nggak bakalan tegang lehernya. Aman. Aman lah ya, aman. Karena sudah ada ilmunya bahwa kolesterolnya rendah, aman. Tapi yang namanya terlalu berlebihan juga gak bagus kan. Iya, benar sih. Yang penting menjaga lah. Nah, itu kan awalnya dari nyoba kasih keluarga nih. Betul. Nah, kemudian berlanjut ada pesanan, tambah lagi yang lain, pesanan makin bertambah. Mungkin dari mulut ke mulut kali ya. Awalnya dari mulut ke mulut. Diceritain. Dari teman-teman SMA. Saya kebetulan di SMA. Berarti pernah dapat orderan gede nggak? Alhamdulillah, hampir tiap minggu pasti dapat orderan gede. Wow. Hampir tiap minggu dapat. Ya rata-rata bisa dari senior saya di SMA 2 ya, dari senior di SMP Negeri 3 semua. Itu rata-rata kalau pesan mending pesan di tempatnya ini deh, gulai kambingnya. Iya. Atau gulai ayamnya gitu kan. Kan sih katanya bukan hanya gulai kambing, gulai ayam juga ada gitu. Yang jelas alhamdulillah sih mereka cocok dan sesuai dengan selera. Oke. Nah, tentu saja smart listener, seperti kita tahu bersama bahwa kalau kita usaha kuliner itu pasti resikonya bahannya akan rusak, bahannya banyak yang mungkin busuk, tidak terpakai dan lain sebagainya. Mungkin resikonya saat ini juga dialami oleh Kak Andy. Terus kita mau tahu nih gimana tuh untuk mengatasi resiko-resiko seperti itu, mensiasatinya seperti apa. Lalu kita juga pasti penasaran modal awalnya memulai usaha ini dimulai dari berapa sih? Karena kan biasanya orang kalau mau berusaha nih atau memulai usaha dalam pikirannya kayaknya modalnya saya mesti gede nih, harus besar nih. Modalnya mesti 10 juta atau 15 juta. Iya kan? Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol, lanjutkan lagi Senin Inspirasi kita bersama dengan Dapur Mister Nyam Nyam. Kami akan segera kembali Smart Listener. Para pendengar, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan diperpanjang lagi PPKM.